Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 31 Juli 2025. Sari berita, Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melantik Kepala Subbagian Tata Usaha yang baru pada Rabu 30 Juli 2025. 2 bulan program makan bergizi gratis berjalan, siswa SMK Santo Aloysius Ruteng mengaku puas dengan menu makanan bergizi yang disajikan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama. Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI ND melantik Kepala Subbagian Tata Usaha yang baru pada Rabu 30 Juli 2025. Pelantikan yang turut dihadiri oleh para angkasawan dan angkasawati ini menjadi bentuk dukungan terhadap regenerasi kepemimpinan di lingkungan internal lembaga. Laporan Ricardus Kota. Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI ND resmi melantik Kepala Subbagian Tata Usaha yang baru, Zulfikar SE, pada Rabu 30 Juli 2025. Pelantikan berlangsung pukul 9.15 WITA di Aula Marilonga RRI ND dan dihadiri oleh seluruh angkasawan dan angkasawati. Zulfikar SE dilantik menggantikan posisi sebelumnya yang diisi oleh Syamsu SE yang telah pensiun pada Juni 2025 lalu. Acara pelantikan berlangsung hikmat, ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan oleh pejabat yang dilantik. Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam sambutannya menyampaikan harapan besar dengan pelantikan Kepala Subbagian Tata Usaha yang baru ini mampu segera beradaptasi dan makin memperkokoh kerjasama dalam lembaga guna memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di sini memberikan energi baru bagi kami sehingga kegiatan-kegiatan kita ke depan bisa berjalan dengan baik. Teman-teman semua di sini, Pak Zulfikar adalah teman-teman yang baik dan pintar-pintar. Yang perlu Bapak inikan adalah pengawasan serta mengkoordinir, memonitoring kegiatan-kegiatan mereka sehingga tercipta di kita satu tim yang solid. Untuk itu saya berharap Pak Zulfikar langsung action. Pelantikan ini turut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola administrasi dan mendukung kelancaran operasional penyiaran RRI ND ke depannya. RRI ND. Beralih ke berita selanjutnya, 2 bulan program makan bergizi gratis berjalan, siswa SMK Santo Aloysius Ruteng mengaku puas dengan menu makanan bergizi gratis yang disajikan. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Kalau dibilang puas, ya pasti kami puas untuk menikmati karena memang sasarannya untuk para siswa dan siswi di SMK Santo Aloysius ini. Program makan bergizi gratis MBG yang telah berjalan selama 2 bulan di SMK Santo Aloysius Ruteng, Kabupaten Manggarai mendapat respon positif dari para siswa. Mereka mengaku puas dengan menu makanan yang disajikan setiap hari karena tidak hanya lezat dan bergizi, tetapi juga membantu mereka tetap fokus selama proses belajar di sekolah. Riko, siswa kelas 10, mengatakan makanan yang diberikan dalam program makan bergizi gratis mampu menjaga stamina dan mencegah rasa lapar hingga mereka pulang ke rumah. Menurut saya sangat baik bagi kami anak sekolah yang pulang sedikit agak lama karena bisa membantu kami. Wakahumas SMK Santo Aloysius Ruteng, Francisco Susanto, menjelaskan bahwa selama 2 bulan pelaksanaan, program MBG berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Menu makanan yang diberikan pun beragam dengan jadwal pengantaran pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan pendistribusian ke kelas-kelas pada pukul 12. Ia juga mengaku senang melihat para siswa menikmati makanan yang disediakan. Program makan siang gratis di sekolah SMK Santo Aloysius ini kurang lebih berjalan sudah 2 bulan. Pertama ini ya karena mungkin variasi menu. Kalau dibilang puas, ya pasti kami puas untuk menikmati karena memang
sasarannya untuk para siswa dan siswi di SMK Santo Aloysius ini. Mereka juga merasakan manfaatnya dari program makan siang ini. Meski demikian, para siswa berharap agar menu makanan ke depan bisa lebih bervariasi lagi, terutama dengan menambah jenis sayuran dan daging. Mereka berharap program ini tidak hanya berlanjut, tetapi juga terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas menunya. RRI Endeferiso melaporkan. Sebanyak 200 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Goloros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur menerima bantuan pangan pemerintah berupa beras. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Manggarai Timur pada Selasa 29 Juli 2025 di halaman kantor Desa Goloros. Laporan Suimam. Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, mengatakan bantuan beras ini merupakan bagian dari program penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk periode Juni hingga Juli 2025. Setiap keluarga mendapat 20 kg beras untuk kebutuhan 2 bulan. Dijelaskan, beras bantuan sebanyak 4 ton ini didistribusikan oleh Perum Bulog Cabang Ruteng dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut penting sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan keluarga. Negara ini mencintai setiap warganya, termasuk sumbangan-sumbangan yang dikasihkan kepada kita pada hari ini. Sebetulnya pemberian ini, perbekalan ini dibawa saat bulan Batik Gotong Royong. Hanya karena belum rampung penyediaannya di Bulog, akhirnya di pending dan hari ini baru kita buka. 4 ton hari ini beredar luar biasa. Lanjut Wabub, Tarsisius menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menjamin ketersediaan bahan pangan pokok untuk masyarakat miskin dan rentan. Kepada para penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan ini dengan bijak sesuai kebutuhan keluarga. Selain itu, ia meminta aparat desa ikut memantau distribusi agar tepat sasaran dan transparan. Ditambahkan, program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi dan penguatan jaringan perlindungan sosial. Pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan Bulog dan pihak terkait agar bantuan serupa bisa berlanjut di masa mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Bupati Lembata Pekanisius Tuak SP mengimbau masyarakat untuk mulai memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai alternatif cadangan makanan di tengah kondisi siaga erupsi Gunung Ile Lewotolok. Laporan Lady Badin. Himbauan tersebut disampaikan saat kegiatan penyaluran beras cadangan pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2025 yang berlangsung di Kecamatan Ile Ape. Penyaluran bantuan meliputi distribusi beras serta air bersih yang menjangkau warga dari Desa Wawala hingga Desa Napasabok di Kecamatan Ile Ape. Bupati Lembata Kanisius Tuak SP menegaskan bahwa jumlah beras bantuan pemerintah terbatas sehingga masyarakat diharapkan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan tersebut. Ia mendorong masyarakat Lembata untuk memanfaatkan potensi pangan lokal seperti jagung, ubi, keladi, dan sukun sebagai sumber cadangan makanan yang berkelanjutan. Kita punya beras yang dibantu pemerintah itu dalam jumlah yang sedikit, sehingga mama-mama mereka ini semua ini harus menggunakan juga dengan makanan lokal kita. Tidak boleh masak nasi kosong, nasi beras kosong ini harus campur. Dan di mana-mana saya sudah sampaikan bahwa kunjungan bupati atau kunjungan pejabat dari kabupaten atau provinsi tidak boleh masak nasi yang beras kosong. Harus campur jagung, campur kacang, campur ubi, tidak usah gengsi. Ya, kalau kita orang susah, bupati dengan wakil juga anak petani, dia suka makan yang lokal-lokal. Makan apa yang kita tanam dan tanam apa yang kita, nah itu solusinya. Selain menyalurkan bantuan beras, Bupati juga membagikan masker kepada warga yang hadir sebagai langkah mitigasi kesehatan untuk menghadapi dampak abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok. Hal ini menurutnya menunjukkan kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan ketahanan masyarakat, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari aspek kesehatan. Kondisi gunung kita yang lagi mengeluarkan abu, ya, apa sudah ada perubahan, apa masyarakat sudah pakai masker atau belum, ya. Karena bulan lalu tidak salah saya sudah datang, ya, di beberapa desa ini, ya, saya sudah datang membagi masker. Ini hari saya hadir melihat ada perubahan perilaku tidak,
bupati sendiri turun bagi masker, ya. Lalu masyarakat pakai masker atau tidak. Maka ini hari saya datang dengan bawa air apa adanya sesuai dengan kemampuan kita keuangan daerah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ngada gerak cepat atasi longsor di wilayah Desa Boba 1, Kecamatan Golewas Selatan. Laporan Nikolaus Makubeli. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada, Dinas PUPR, serta Polres Ngada bergerak cepat mengatasi material longsor yang terjadi di Wolongizu Desa Boba 1, Kecamatan Golewas Selatan, Kabupaten Ngada. Pembersihan material longsor yang sebagian besar berupa bebatuan dilakukan pada Rabu 30 Juli 2025 dengan mengerahkan 1 unit alat berat. Kepada RRI, Rabu 30 Juli 2025, Kepala BPBD Ngada, Emmanuel Kora, menyampaikan bahwa 1 unit alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan tersebut. Dirinya menghimbau warga pemakai jalur jalan tersebut agar terus mewaspadai terjadinya longsor karena menurutnya jalur jalan tersebut masuk dalam daerah yang rawan terjadi longsor. Artinya terkait dengan cuaca saat ini, kami dari pihak pemerintah daerah melalui BPBD ada itu mengharapkan kepada masyarakat dan kita menghimbau kepada kebetulan ada kepala desa, kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada melewati jalur ini karena jalur Wolongizu ini dia sering sekali longsor. Jadi walaupun tidak ada hujan, tapi dia memang rawan longsor. Potensi untuk longsor itu selalu potensinya tinggi sekali untuk longsor. Sehingga pada masyarakat yang melintasi jalur ini kami himbau untuk supaya tetap waspada, selalu siaga ketika melewati jalur ini karena bukan tidak mungkin dia bisa terjadi longsor itu hampir setiap waktu. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Ngada, Benediktus Lago, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak melalui koordinasi yang terstruktur bersama Bupati dan Wakil Bupati Ngada, melalui BPBD Kabupaten Ngada, Dinas PUPR, serta Polres Ngada yang telah mengambil langkah cepat dalam mengatasi material longsor di wilayah Wolongizu yang sempat menutup akses jalan di wilayah selatan tersebut. Apresiasi saya terhadap pemerintah dalam hal ini koordinasi yang bagus, terstruktur, masif dari Pak Bupati, Pak Wakil, koordinasi bersama dinas-dinas instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan saat ini di lokasi puji Tuhan sudah materialnya sudah dibersihkan, tapi belum ada tanda-tanda bahwa untuk petunjuk lebih lanjut bahwa arus lalu lintas dari dan ke itu segera dilalui. Tapi yang jelas bahwa harapan saya sebagai wakil rakyat, pemerintah sangat responsif untuk pembersihan atau untuk tindakan atau aksi nyata terhadap kasus ataukah risiko bencana di Wolongizu yang menutup badan jalan, karena ini riskan dan sering terjadi setiap tahun. Dengan adanya aksi cepat tanggap dari pemerintah, aktivitas perekonomian warga sekitar yang sempat terhambat kembali berjalan normal. RRI ND Nikolaus Makubeli melaporkan. Puncak peringatan Hari Koperasi ke-78 tingkat Kabupaten ND tahun 2025 berlangsung meriah di Ruang Garuda Kantor Bupati ND, Rabu 30 Juli 2025. Laporan Rovinus Hula. Acara utama diisi dengan tatap muka bersama Gerakan Koperasi se-Kabupaten ND sebagai wujud sinergi dan penguatan koperasi daerah. Tema peringatan kali ini mengusung koperasi mandiri membangun ekonomi nasional yang berdaulat dan menjadi soko guru ekonomi bangsa mendukung ND baru. Tema ini menegaskan peran strategi koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Ketua Panitia Petrus Sanimaran dalam laporannya menyampaikan bahwa momen ini bukan sekadar seremoni melainkan langkah strategis mereposisi peran koperasi.
Ia menekankan pentingnya kemandirian dan semangat solidaritas antara anggota koperasi untuk menggerakkan roda ekonomi lokal. Petrus menjelaskan tujuan utama peringatan ini adalah memperkuat gerakan koperasi sebagai dasar pengembangan kekuatan ekonomi rakyat yang mampu mendorong pembangunan nasional dan daerah secara mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, koperasi diharapkan memberi makna mendalam sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Terwujudnya gerakan koperasi sebagai dasar pengembangan kekuatan ekonomi rakyat yang mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional dan ekonomi daerah secara mandiri, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan. Wakil Bupati Ende, Dr. Dominikus Minggumere hadir sekaligus membacakan sambutan Menteri Koperasi RI Budi Arif Setia. Dalam sambutannya, Menteri Koperasi menegaskan bahwa koperasi memiliki peran besar dalam mencapai Indonesia Emas, khususnya dengan memperkuat ekonomi rakyat kecil yang inklusif. Menteri Budi menyoroti relevansi koperasi dalam mewujudkan beberapa asta-cita Presiden, terutama sektor pertanian dan pengembangan industri agro-maritim berbasis kearifan lokal. Inisiatif ini dianggap sangat relevan untuk pemerataan ekonomi dari desa ke kota dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Wakil Bupati Domi, desa-desa di Ende menyiapkan potensi luar biasa di bidang pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dan sumber energi terbarukan. Koperasi desa menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Hari ini kita hadir di tengah suasana penuh harapan dan semangat kebersamaan. Kita merayakan sesuatu yang lebih dari sekedar peringatan sebuah lembaga ekonomi. Kita merayakan semangat hidup orang banyak, semangat gotong royong, semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Lebih lanjut, Menteri Koperasi menyampaikan kebanggaannya atas terbentuknya lebih dari 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi melalui musyawarah desa kelurahan. Koperasi ini dirancang sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa agar terlepas dari kemiskinan. Koperasi Merah Putih juga diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga distribusi hasil usaha masyarakat. Dengan demikian, koperasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan. RRI Endervinus Vola melaporkan. Informasi ini mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Dapatkan beragam informasi melalui laman resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial kami di TikTok, Facebook, dan Instagram di @rri_nd. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.